Saatnya bulan suci Ramadan telah tiba. Pada bulan suci Ramadan ini, masjid menjadi pusat kegiatan ibadah bagi umat muslim di seluruh dunia. Namun di balik kemegahan bangunan dan ketenangan saf-saf sholat, terdapat kisah yang jarang terdengar. Kisah tentang para pengurus masjid yang tak pernah lelah menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan bagi jamaahnya. Di balik pintu-pintu masjid yang terbuka lebar, terdapat sosok yang mungkin jarang Anda perhatikan. Marbot masjid. Mereka adalah pilar tak tergantikan dalam menjaga suci dan berkahnya atmosfer masjid. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan mengungkap kisah inspiratif dari persiapan masjid dan peran penting marbot, sosok yang seringkali dilupakan namun memiliki dampak yang tak terbantahkan dalam kehidupan umat muslim selama bulan penuh berkah ini. Nama saya Mukhlisin Arafat. Saya sudah aktif di masjid ini sudah hampir 10 tahun yang lalu. Tapi kalau jadi pengurus DKM itu baru 3 tahun yang lalu. Aktif di masjid ini mungkin panggilan hidup kali ya. Karena memang banyak hal yang bisa kita dapat ketika kita aktif di masjid ini gitu. Karena ketika kita aktif di masjid ini, kita banyak kenal sama jamaah, kemudian kita ada kegiatan positif, kemudian memberikan manfaat kepada para jamaah. Gitu. Nah, insya Allah kita akan mempersiapkan tentang Ramadan di tahun ini, dan persiapannya sudah mulai kita lakukan, terutama dalam hal memberikan informasi kepada para jamaah atau donatur tentang kegiatan di bulan Ramadan ini. Nah, kegiatan yang kita lakukan itu cukup beragam. Kegiatannya buka puasa bersama ketika maghrib itu, dan ada kultum sebelum iftar bersama. Kemudian ada sholat tarawih dan ceramah. Kemudian nanti kita ada daurah tahfizul Quran untuk anak-anak yang usianya kelas 4 SD dari TK sampai 4 SD. Kemudian juga nanti ada daurah tahfizul Quran untuk anak-anak dari kelas 4 sampai dengan SMA. Nah, terus untuk kegiatan berikutnya kita nanti ada santunan yatim piatu dan jompo yang ada di sekitar Masjid Al-Musinin. Kemudian rencananya kita akan ngadain sembako murah untuk masyarakat sekitar. Kemudian pengobatan gratis dan bazar baju ya, layak pakai gitu untuk masyarakat sekitar. Nah, kemudian yang biasa juga kita lakukan di masjid ini, kita mengadakan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian juga kita menyediakan sahur untuk para mu'takif atau untuk para orang-orang yang ikut beriktikaf. Dan terakhir kita menerima zakat infak, sedekah dan pembayaran fidyah para jamaah. Kemudian nanti insya Allah kita akan salurkan kepada masyarakat di sekitar masjid yang membutuhkan. Nah, yang terakhir kegiatan Ramadan di Masjid Al-Musinin kita tutup dengan sholat Idul Fitri insya Allah di lapangan Masjid Al-Musinin. Udah ini, udah biasa. Saya aja ngedengernya kadang pusing banget. Iya memang. Itu benda kan harus semua jerit-jerit, teriak-teriakan itu lari-lari ini. Nama saya Bapak Rahmat. Saya di Alfa Indah ini sebelum jadi marbot itu adalah sopir pribadi di Alfa Indah. Nah, karena dua-duanya majikan saya sudah meninggal dan kebetulan saya tiap hari itu memang di sini. Akhirnya saya ditarik ke sini, kerja di sini ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya merasa nyaman di sini. Saya bekerja di sini kalau nggak salah tahun 2014. Ya, jadi begini, kebetulan saya nyupirnya majikan saya sudah meninggal dua-duanya. Kebetulan saya tuh kalau malam tidurnya di depan masjid sini. Saya kalau malam itu ke pasar, itu bawa angkutan sayur gitu. Nah, karena tiap hari di sini sama pengurus ini, saya diajak ke sini gitu, diajak kerja di sini gitu. Saya tuh merasa nyaman aja begitu. Jadi apa yang saya kerjakan tuh saya benar-benar menikmati gitu. Di sini alhamdulillah masjid ini memang makmur. Siang malam tuh jamaah tuh nggak ada sepinya gitu. Ya,
Jadi ya kalau bulan puasa ya kita sore menyediakan menyediakan karpet, menyediakan untuk berbuka puasa itu kan ada dari remaja juga, dari remaja masjid gitu. Jadi kita membantu-bantu itu. Ya saya kan tinggal di Depok. Ya. Saya tuh pulang seminggu sekali, jadi tiap hari di sini. Pulang Sabtu sampai Minggu, taruh Senin ke sini. Dan tugas saya ya bersih-bersih, ya semuanya pokoknya apa aja yang sekira-kira mampu saya kerjakan gitu. Ya kalau masalah kecukupan itu memang manusia kebutuhannya nggak ada habis-habisnya. Tapi saya alhamdulillah dari sini cukup saja, pokoknya kita nikmatin apa yang sudah ada gitu. Dulu pernah dari dewan masjid, tapi kayaknya nggak tahu sampai sekarang belum ada lagi. Dulu memang ada bantuannya itu setahun sekali itu, tapi waktu masih marbot baru 1 orang. Iya, waktu masih 1 orang. Kalau selama ini ada 6 orang itu sudah berapa tahun ini kayaknya nggak ada gitu, nggak ada itunya. Biasanya sudah ada, dulunya ada ya. Ya kalau bagi saya sih ya jadi marbot ini memang sudah ya merasa mungkin panggilan. Saya bersyukur hari tua saya tuh bisa jadi marbot di sini. Dan saya juga masalah gaji dana itu saya nggak pernah untuk bikin, pokoknya pemberian dari pengurus saya terima dengan ikhlas. Saya di sini bekerja dengan ikhlas. Ya saya mau cari pahala itu aja. Dan begitulah kisah penuh inspirasi tentang persiapan masjid dan peran marbot yang tak terlupakan dalam menyambut bulan Ramadan. Di balik gemerlap lampu-lampu masjid dan aroma harum sajian berbuka, tersimpan kisah yang membangkitkan semangat kita. Mari kita persembahkan penghormatan kepada para penjaga suci tempat ibadah kita, para marbot yang dengan tulus dan penuh dedikasi menjaga kebersihan dan ketertiban masjid.